Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Wisrul Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja dan Bajah Nur Nuning. Alhamdulillah di sini juga adik-adik dari SMK Sudirman, ada Muhammad Nazril, Farid dan Boy. Alhamdulillah ikut membantu kita, juga tentu saja Atep Setiabudi dan Algi Fahru Roji. Ada dua kasus yang masuk. Yang pertama tentang suami yang gimana gitu sama perempuan lain, dia ditipu dan juga ada bermain cinta. Jadi istrinya setiap kali mau mendekati, dia pergi. Dan sering bertengkar. Nanti bagaimana caranya supaya tidak bertengkar. Yang satu lagi, seorang istri yang merasa suaminya tidak menjaga perasaan, suaminya terlalu akrab dengan teman-teman kantornya, teman sekolahnya, suka manggil saya, suka kalau foto dekat-dekat. Nah, nanti akan dibacakan oleh Mbak Nuning bagaimana detailnya. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Nuning. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kita sudah baca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan sehari-hari. Baik, untuk detailnya Mbak Nuning bisa dibacakan kasusnya seperti apa? Ada dua kasus ya. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, dan Ikhwan Akhwat dimanapun berada. Mudah-mudahan kasus kali ini betul-betul dapat menginspirasi kita untuk menjadi jauh lebih bijak. Ustadz, saya punya masalah. Suami ditemani, ada saja alasannya, dan dia selalu mengingat hal-hal yang lalu, 6 tahun yang lalu. Dia tertipu dengan wanita, uangnya habis terkuras, dan baru beberapa bulan ini terbongkar. Dia sadar kalau dia tertipu. Urusannya sudah selesai kan Ustadz, tapi yang masih mengganjal dengan saya itu setiap kali dia didekati selalu menghindar. Sayanya kepikiran, ya akhirnya kami sering berantem nih Ustadz. Bisa dikatakan setiap hari saya berantem mulut. Sebenarnya saya nggak ingin sih. Bagaimana caranya ya Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari ibu juga, dari istri juga. 5 tahun usia perkawinan kami. Saya sebel sama suami saya. Karena tidak suka menjaga perasaan saya. Teman saya juga punya problem. Sebel sama suaminya. Jadi Ustadz, suami saya itu suka berlama-lama melihat foto wanita lain yang berseliweran di sosmed. Dia juga suka kalau foto jaraknya dekat dengan perempuan lain. Pulang tengah malam nggak pernah kasih kabar. Makan bareng dengan teman wanitanya. Chatting-chattingannya akrab dengan wanita lain. Dan suka panggil say kepada teman wanitanya. Meskipun tidak selingkuh, tidak pacaran. Nah, pertanyaan saya Ustadz, kesebelan saya ini dibolehkan nggak sih di dalam agama kita? Sang suami mengatakan, ini cuma menjaga keakraban saja kok, tidak lebih dari itu. Cintaku hanya padamu istriku. Gitu Ustaz. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin
wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadinya berbagai macam problema, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam kehidupan sosial, begitu juga kehidupan bernegara, berbangsa. Semua karena kita tidak mematuhi, mengikuti rambu-rambu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kasus pertama, seorang laki-laki pernah mengalami trauma bersama seorang wanita. Akhirnya setelah dia menyadari bahwa dirinya tertipu, bahkan uangnya juga habis, trauma ini membawa juga dampak terhadap hubungannya dengan istrinya. Dia melihat istrinya seolah-olah melihat wanita yang pernah menipu dirinya. Trauma ini sebetulnya bukan trauma yang datang begitu saja, tapi trauma juga yang tidak lepas dari akibat perbuatan suami. Kalau dia betul-betul mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mengalami trauma ini. Dia tertipu dengan seorang wanita sampai hartanya habis, berarti kan dia amat percaya pada wanita ini. Saya mau tahu pada saat itu dia sudah kawin belum dengan istrinya sekarang ini? Sudah. Nah, dia berhubungan dengan seorang wanita sampai begitu jauh. Berarti di sini ada perasaan yang bermain. Ada perasaan yang bermain. Karena kalau tidak, pasti akan ada hitam di atas putih. Ya. Ada juga ketentuan-ketentuan yang diharuskan dalam agama dalam berbagai macam transaksi. Yang kalau diikuti, insya Allah tidak akan terjadi hal tersebut. Nah, akibat dari pelanggaran dia, yang melahirkan trauma, yang disalahkan istrinya. Tiap dia memandang istrinya, dia mengingat wanita tersebut. Dan sebetulnya ini banyak kasus, sampai diantaranya bahkan karena pernah tertipu, patah hati dari seorang wanita, akhirnya dia mulai melarikan hasratnya kepada sesama jenisnya. Seperti yang terjadi pada seorang artis, pelawak yang viral belum lama ini, dia pernah mengalami patah hati, padahal sebetulnya hati tidak akan patah. Ini bukan kayu. Hati ini punya keunikan luar biasa. Ada terkadang mengalami cobaan, mengalami trauma, tapi hati ini punya kemampuan untuk melakukan recovery dan perbaikan, asal selalu ingat Allah. Akhirnya karena sakit hati dia menyalurkan hasratnya pada sesama jenisnya. Sampai satu hari dia menyaksikan film mengenai kiamat. Dia keluar dari bioskop, langsung dia berjanji untuk bertaubat, memperbaiki dirinya kembali kepada kepada keadaan yang semula. Nanti dia menyalahkan dirinya, kenapa? Karena kesel sama seorang perempuan, kok dia rusak dirinya. Sekarang alhamdulillah dia bertaubat kembali, bahkan sampai dia berdagang asongan. Sampai akhirnya diwawancarai juga di televisi. Jadi kalau seandainya seorang mengalami trauma, jangan justru trauma tersebut merusak dirinya. Seharusnya seperti yang Allah bilang, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang berakal, yang berpikir. Karena biasanya kegagalan itu justru merupakan pelajaran yang amat indah. Bayi ketika pertama kali belajar berjalan, sering kali terjatuh, tersandung, sampai perlahan-lahan dia mampu berjalan dengan sempurna. Seorang berusaha juga begitu. Kita pertama kali berusaha, kita rugi. Betul enggak? Tapi jangan putus asa, terus kita tekuni sampai akhirnya kita bisa membawa kendaraan dengan stabil. Begitu juga berdagang. Begitu juga dalam hubungan kita dengan berbagai macam orang di sekeliling kita. Atau suami istri yang baru, terkadang untuk mulai adaptasi itu nggak gampang. Walaupun sudah berpacaran sekian lama, berpindah dari era pacaran masuk ke dalam era perkawinan beda. Pada saat berpacaran,
Pihak pria juga menutupi kekurangannya, begitu juga wanita selalu tampil menarik dan menawan di hadapan pasangan yang disukai. Tapi begitu berumah tangga, yang tadinya tertutup semua terbuka. Oleh karena itu, segala sesuatu membutuhkan kesabaran hingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanus biru, wahai orang yang beriman bersabarlah. Wasabiru, dan saling mengingatkan untuk bersabar. Jadi kalau suami dalam keadaan gelisah, istri mengingatkan untuk bersabar. Memberikan contoh-contoh pelajaran yang berguna. Istri dalam keadaan gundah tidak bersabar, suami juga mengingatkan untuk bersabar. Kemudian warabitu, dan hendaklah kalian membangun kerjasama yang erat, saling menopang, saling membantu. Jangan kalau yang satu terjatuh, yang lain menyalahkan. Tidak, sabar. Biasa orang mengalami kejatuhan. Insya Allah dengan kejatuhan ini kamu akan bangkit kembali. Jadi wasabiru warabitu, dengan adanya kerjasama, kekompakan, ya, saling menopang satu dengan lainnya, akan terbangun kepercayaan. Wattaqullah, dan ingat, dalam segala hal hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Jaga pesan-pesan Allah melebihi kalian menjaga, ya, pesan-pesan yang lain. La'allakum tuflihun, agar kalian sukses dan beruntung. Jadi sabar menghadapi berbagai macam kegagalan, menghadapi trauma, menghadapi kesulitan, ya. Sampai pada akhirnya melalui pelajaran-pelajaran ini kalian bisa bersikap lebih bijak, lebih elegan. Karena kalau orang sukses begitu saja tanpa cobaan, itu biasanya kesuksesan semacam ini sama dengan orang dibawa ke puncak, kemudian dijatuhkan dari tempat tinggi menuju kehancuran. Dan memang kalau trauma terjadi berulang kali, dampaknya agak berat. Seperti yang pernah saya ceritakan Mbak Nuning. Ini sebuah true story yang terjadi di Mesir dan difilmkan di Mesir. Ada seorang pemuda, dia belajar dengan baik. Tapi selalu kalau usaha apa saja gagal. Diberikan modal usaha gagal, diberikan modal usaha gagal, sampai orang memanggil namanya nahas. Nahas itu bahasa Arab. Orang yang nahas nasibnya itu apa? Itu nahas bahasa Arab. Akhirnya dia putuskan karena dia malu terhadap dirinya, malu pada pasangannya, malu juga pada lingkungannya. Dia merasa hidupnya hanya membawa kesialan. Akhirnya dia putuskan dirinya untuk bunuh diri. Dia datang ke jalur kereta api, ya, dia siap sudah untuk bunuh diri. Dia merasakan hidupnya sudah tidak berarti apa-apa. Rupanya Allah menetapkan dia ini sebagai pembawa sial. Akhirnya ada seorang kakek-kakek lihat dia mau bunuh diri, ditanya, ya waladi, apa yang kamu akan lakukan? Dia bilang, saya merasa hidup saya membawa sial. Bukan hanya untuk diri saya, tapi bagi orang di sekeliling saya, istri saya, anak saya. Dia bilang, ya waladi, tahu tidak kamu? Cobaan kamu ini akan berakhir. Sebentar lagi insya Allah kamu akan meraih kesuksesan. Kalau kamu sekarang tidak bersabar, kamu akan menyesal. Sebentar lagi kamu akan berhasil. Ini cobaan, ada awal dan ada akhirnya. Allah menguji kamu terlebih dahulu. Terima ujian dari Allah, lalu pasrahkan diri kamu kepada Allah sepenuhnya. Jangan takut. Tapi kalau kamu berdiri sekarang, kamu akan menyesal. Allah kasih subhanallah. Mendengarkan ucapan si kakek ini, ya, akhirnya dia batalkan. Hati yang tadinya penuh sugesti buruk, langsung memiliki sugesti yang dia bilang, setelah ini insya Allah saya akan sukses. Dia mulai melakukan usaha baru, ternyata dari sana terbuka betul-betul kemudahan demi kemudahan. Hingga membuat dirinya yang tadinya menjadi sebutan yang buruk, menjadi sebutan yang baik. Dia datang kepada kakek-kakek tersebut. Dia ucapkan terima kasihnya dengan ramalan yang diberikan si kakek. Si kakek mengatakan, saya bukan meramalkan. Saya tidak tahu yang gaib. Tapi Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah uji kamu. Dengan ujian ini, kamu tahu hakikat kehidupan. Di saat kamu sukses, ingat pada orang-orang yang serupa dengan kamu.
Tapi kalau orang sukses, tidak pernah mengalami cobaan, ya, orang seperti ini sebetulnya orang yang berangkat menuju kegagalan. Tapi orang biasanya yang meniti dari bawah, mengalami kesulitan, kejatuhan, ketergelinciran, keterpurukan, begitu bangkit dia akan memiliki rasa yakin dan percaya diri yang menjadi bekal dia untuk mengarungi berbagai macam tantangan dan kehidupan. Ada pepatah mengatakan beda orang yang hidup di rumah kaca, makan dengan piring perak dan sendok emas, dengan orang ya yang apa? Yang berjuang, berjemur dengan matahari, mengalami trauma dan berbagai macam cobaan. Nah, kebanyakan orang-orang kita ini mirip dengan orang yang hidup di bawah naungan rumah kaca, makan dari sendok emas ya, dan piring perak. Begitu mengalami ujian, stres, mengalami bipolar, mengalami juga kecemasan, mengalami gangguan-gangguan jiwa yang bermacam-macam. Jadi jangan kita manjakan anak kita, semua yang mereka inginkan kita berikan, biar mereka berjuang, merasakan pahitnya hidup, hingga mereka menyadari bahwa hanya Allah yang kuasa untuk menolong mereka. Nah, berkaitan dengan kasus ibu kita ini, yang berhadapan dengan suami yang sedang menghadapi trauma, jalan keluarnya otomatis suami ini harus betul-betul ya bisa mendengarkan nasihat dari orang-orang yang bijak untuk memberikan masukan nasihat kepadanya. Istri juga membangun kepercayaan. Karena hilangnya kepercayaan lebih mudah daripada membangun kepercayaan. Jadi kalau ibu masih cinta pada suami ibu bersabar untuk memberikan motivasi, dorongan, semangat. Ibu juga kalau bisa undang, tanpa sepengetahuan dia, orang-orang yang bijak untuk datang ke rumah bicara pada suami ibu. Karena orang yang trauma, di saat menerima masukan-masukan yang menyejukkan hatinya, harapan-harapan, bacakan ayat-ayat Quran, ceritakan pengalaman-pengalaman cobaan-cobaan yang dialami orang di sekelilingnya, ini akan menjadi pelajaran. Oleh karena itu kenapa? Ketika Nabi bersama sahabat menghadapi cobaan yang berat, peperangan, gangguan dari orang musyrik, Allah ceritakan kisah umat terdahulu. Cobaan yang dialami Nabi Nuh, yang dialami oleh Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Musa, bagaimana cobaan-cobaan yang mereka hadapi. Nabi-nabi ini tidak langsung menjadi nabi yang sukses, tapi cobaan demi cobaan yang mereka hadapi, maka dengan kesabaran dan tingkat keteguhan mereka, derajat mereka berbeda-beda. Ada ulul azmi minar rusul, ada juga nabi-nabi yang berada di bawah tingkatan mereka. Jadi cobaan hidup ini satu hal yang lumrah, bukan satu hal yang mesti kita larikan diri. Tapi kita hadapi, tapi dengan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bekal keyakinan kepadanya. Kasus kedua, seorang laki-laki yang tidak menjaga perasaan istrinya, memandang foto-foto wanita, ya, atau di YouTube menyaksikan wanita cantik dengan panjang-panjang, ya. Kemudian juga gemar berfoto berdekatan dengan wanita berdempetan. Kemudian juga memanggil wanita-wanita yang bukan mahramnya dengan panggilan sayang. Ini jelas-jelasan perbuatan yang salah. Mesti diingatkan bahwa ini tidak benar. Untuk membuktikan kesalahannya gampang. Coba kalau seandainya istri melakukan hal yang serupa. Dia terkagum-kagum pada laki-laki asing, yang memujinya atau memandangnya, atau katakan berdekatan-berdekapan dengan laki-laki asing, atau berpelukan, bagaimana perasaannya kira-kira? Allah ingatkan, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sebagaimana wanita wajib yang menjalankan kewajibannya terhadap suaminya, mereka juga memiliki hak yang sama sebagaimana hak suaminya. Nah, kalau suaminya melakukan tindakan seperti ini, dengan sendirinya tidak akan membuat istrinya bahagia. Istrinya juga bisa mengalami trauma, bisa mengalami gangguan, semua disebabkan ulah suaminya. Nah, kalau suaminya mengatakan, walaupun saya berbuat seperti ini, tapi tetap hati saya untuk kamu. Nah, bagaimana kalau si perempuan mengatakan, walaupun saya berpelukan sana, berpelukan sini, berfoto sana, berfoto sini, terkagum-kagum pada laki-laki, hati saya hanya untukmu. Ini nggak benar. Ini ucapan orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak takut padanya. Islam melarang seorang laki-laki berbuat seperti ini
juga melarang perempuan juga melakukan hal yang sama. Seorang laki-laki ya, jangan sekali-kali menyakiti perasaan istrinya dengan menyebutkan kelebihan keutamaan wanita lain. Begitu juga jangan seorang perempuan suka menyebut-nyebut pria atau menunjukkan kekagumannya di hadapan siapa? Di hadapan istrinya. Kalau seorang laki-laki pulang dari luar mengatakan, tadi saya makan di rumah si fulan, istrinya masakannya enak luar biasa. Itu menyakitkan istri. Seharusnya kamu lakukan perbaikan terhadap makanan istri kamu dengan cara yang baik. Masakan kamu sudah spesial, cuma ada yang kurang ini. Coba kamu tingkatkan supaya saya nggak makan di luar. Karena saya ingin makan dari tangan istri saya, kan bisa. Tapi jangan sebut-sebut masakan wanita lain. Begitu juga saya masuk ke rumah si fulan, rumahnya bersih, rapi. Sedangkan rumah kamu berantakan. Itu sebuah ucapan yang salah. Seharusnya dia bagaimana mengajak istrinya untuk membuat rapi rumahnya lebih sempurna. Ya. Karena yang dilakukan wanita itu juga merupakan usaha perjuangan bersama suaminya untuk menjaga kebersihan rumah. Atau katakan si fulan walaupun sudah ada umur wajahnya tetap cantik, manis dan rapi. Sedangkan kamu, muka kamu belepotan, tidak menarik. Bagaimana saya akan tertarik pada kamu? Itu pukulan yang menyakitkan buat seorang istri. Kan bisa laki-laki mengatakan kamu ini cantik, menawan. Ya. Kalau kamu lakukan ini, lebih menarik lagi. Gitu. Tapi jangan pernah bandingkan istri kita dengan wanita lain. Baik itu wajahnya, masakannya. Nanti si perempuan bisa mengatakan, udah kalau gitu makan di sana aja dah. Betul nggak? Kalau dia mendapatkan, dia masak, apalagi pengantin baru yang kebanyakan zaman sekarang perempuan kan nggak biasa masak. Biasanya mereka kuliah, belum belajar apa-apa. Nah suami pada saat tersebut, di saat ingin meningkatkan istrinya untuk meningkatkan kemampuan memasaknya, dia harus sering makan di rumah. Kemudian memberikan koreksi yang positif. Sudah luar biasa, tinggal kurang ini atau kurang itu. Kan enak kan? Di saat si perempuan melihat suaminya terkagum-kagum pada masakan, dia bersemangat. Jadi dalam hal ini, ibu kalau sebel, kalau jengkel, kalau marah ya pantas. Asal ibu juga tidak melakukan apa yang diperbuat oleh suami. Ibu marah dan seharusnya bagaimana ibu ajak suami ibu untuk belajar agama yang betul. Karena agama tidak membolehkan seorang laki-laki berbuat seperti ini. Kalau bisa juga ibu minta sama orang tua suami. Jangan orang tua ibu. Supaya memberikan nasihat pada suami ibu. Biar dia menyadari bahwa apa yang dilakukan menyakiti istrinya. Dan perbuatan zalim, aniaya seorang laki-laki yang menyakiti istrinya. Sebagaimana seorang wanita juga menyakiti apa? Oleh karena itu Allah bilang, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata qawwam di sini menunjukkan apa? Menunjukkan sikap dan sifat yang amat indah. Artinya laki-laki bekerja sebagai pengayom di rumah tangganya, meluruskan kepribadian istrinya. Harus jadi contoh dimulai dari dirinya. Kalau dia ingin meluruskan istrinya, ingin menyempurnakan dirinya, dia harus mulai dari dirinya. Tapi kalau dia mengajak, memerintahkan istrinya untuk bersikap baik, mulia, jujur, amanat, dan setia, sedangkan dia tidak, ini semua tidak akan berguna sama sekali. Jadi kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa harus dimulai dari dirinya, baru melalui sikap, perbuatan, dia memberikan contoh yang amat indah pada istrinya. Sedangkan sang istri, fassalihat, hafidhat, qanitatun, hafidhatun lil ghaibi bima hafidhat. Wanita yang baik, wanita yang setia. Menjaga kesuciannya, tidak menerima tamu yang bukan muhrimnya, ya. Kemudian tidak memasukkan orang tanpa seizin suaminya, walaupun dia wanita. Ya. Walaupun dia wanita, suaminya nggak suka karena akhlaknya tidak baik, takut berpengaruh pada pribadinya, dia nggak mengizinkan untuk masuk. Juga menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya, ini kewajiban dia. Tapi di samping kewajiban ada hak yang mesti dipenuhi. Suami menjaga perasaannya, memuliakan dirinya, memperlakukannya dengan mulia. Ini merupakan pesan-pesan Quran. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, sebagaimana kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya terhadap suaminya, dia juga punya hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Kalau kedua-duanya menjalankan kewajiban, kan hidup ini indah mulia. Nah, suami yang perilakunya seperti ini, gemar katakan dekat sama perempuan,
makan bersama-sama perempuan. Walaupun tidak selingkuh, dari mana kita tahu nggak berselingkuh? Kalau sudah terlalu dekat seperti dari mata, ya, masuk ke dalam hati, lalu syaitan ya mulai menghiasi ya, wanita tersebut di hadapan hatinya. Syaitan selalu berusaha menghiasi yang haram, tapi membuat yang halal buat kita tidak menarik. Seperti ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput apa? Rumput di rumahnya. Rumput di rumahnya kelihatan begitu kering, rumput tetangga kelihatan begitu hijau. Betul nggak? Ada lagi yang mengatakan dia mencari getaran baru. Dia sudah mulai tidak lagi tertarik pada keluarganya, akhirnya mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ini haram yang bisa merusak dirinya, merusak istrinya, merusak keluarganya, dan bisa menjerumuskan ke dalam dosa besar dan juga menuju api neraka waliyadzubillah. Jadi ibu dalam hal ini harus mengingatkan suami dengan cara baik dan minta orang-orang yang tahu dan bijak untuk memberikan nasihat kepada suami ibu. Tapi saya harapkan kalau ibu mengajukan problema ibu, ya, suami yang tidak menjaga perasaan ibu, ya, saya bertanya, apakah ibu menjaga perasaan suami apa tidak? Jadi jangan hanya ibu menuntut suami menjaga perasaan ibu, ibu juga harus menjaga perasaan suami. Jadi penting saling menjaga, saling menghormati, saling memuliakan, dan inilah yang Allah perintahkan dalam Qur'annya. Demikian pula dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mas Krishna, jadi menjaga perasaan pasangan sungguh luar biasa, meskipun sebelnya bukan main. Baik, bagaimana yang akan kita simak dari psikolog kita, Ustadz Abu Bakar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitu banyaknya Allah memberikan kebahagiaan buat kehidupan kita. Kita pun mendapatkan sesuatu yang menarik dari kebahagiaan itu. Sesuatu yang indah dari kebahagiaan itu. Dan uniknya, ketika kebahagiaan itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita, kita keluarkan, kita munculkan dengan berbagai macam peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada kasus pertama adalah seorang ibu melihat suaminya yang selalu melakukan satu perbuatan. Perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah inilah yang menjadikan satu pikirannya. 6 tahun berlalu, berkecimpung tanpa diketahui oleh seorang istri. Maka dengan seperti itulah yang menjadikan bagaimana rasanya. Ketika itu suaminya 6 tahun bersama dengan wanita lain tanpa diketahui. Setelah diketahui, dia sadar, dia kaget, dia bingung, bagaimana dia bisa seperti itu. Dia kalut dengan keadaan yang seperti itu, dia kembalikan dirinya. Suami bertobat. Suami itu bertobat dan bertobat. Dengan bertobatnya dengan berbagai macam, akhirnya selesailah kisah itu. Namun yang menjadikan perhatian kita saat ini adalah istrinya merasakan sesuatu yang berbeda. Tentu saja dia akan berbeda. Berbeda ketika dia sudah bersama dengan yang lain dan sekarang tidak sama dengan yang lain. Berbeda
perbuatan yang dilakukan dengan apa yang dia kerjakan saat ini. Perbedaan inilah yang membuat si istri merasakan bagaimana dia harus menghadapinya. Perbedaan inilah yang membuat istri bingung. Karena ketika sedang duduk bersama, maka si istri akan muncul berbagai macam pikirannya. Istri itu akan berpikir bahwa, oh jangan-jangan dia lagi mikirin sama si fulan, oh sama si anu, oh sama si ini. Ini banyak ini, bukan satu aja. Pikiran itulah yang menjadikan perhatiannya. Si istri itu menunjukkan image bayangan dia terhadap suami yang penuh dengan berbagai macam persoalan pada 6 tahun yang lalu. Saat ini dia sudah bertobat. Dia sudah bertobat, dia sudah mendekatkan diri pada Allah, dia mencoba untuk melakukan perbuatan itu, tindakan-tindakannya sudah jelas, ya. Namun istri inilah yang menjadikan problemnya. Waktu dia berdekatan, kenapa kok suami pergi? Padahal tidak. Suami tidak akan pergi. Hanya ketika berdekatan beberapa menit kemudian suami akan pergi bangun, mau melakukan sesuatu. Itu wajar. Karena kegiatannya. Maka istri inilah yang perlu diperhatikan. Bahwa image-nya, bayangan dia yang melakukan untuk 6 tahun yang lalu, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak pantas itu disederhanakan, dikembalikan kepada Allah, kembali kepada jalan yang ditujukan terbaik. Maka dengan seperti itulah, namun bayangan istri ini yang gak bisa hilang. Yang terkenang, terbayang bahwa suaminya akan melakukan itu lagi, berbuat sesuatu yang gak baik, tindakan-tindakan yang sembarangan. Inilah yang menyebabkan istrinya bingung. Oleh karena itu, sekarang bagaimana istri ini? Dengan mudah, istri itu masukkan ke dalam pikirannya bahwa suaminya sudah tidak akan lagi. Suaminya sudah tidak akan lagi. Perhatikan bahwa istri harus meyakinkan kepada suami bahwa suami tidak akan pernah lagi. Dia nanti akan melakukan yang lain. Dia akan melakukan bersama dengan perempuan yang lain lagi, perempuan yang lain lagi. Itu tidak akan terjadi. Katakan kepada dalam pikiran, pikiran itu harus diadu dengan pikiran. Katakan bahwa itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Begitu kata-kata seperti itu, hilang pikiran-pikiran itu. Ketika kita mengatakan yang tidak akan terjadi, maka yang terjadi yang akan berpikir itu hilang. Kita nggak akan berpikir ke sana karena suami sudah kembali. Suami sudah kembali. Nah, kembalinya dia itu adalah yang terbaik. Maka istri pun kembali. Dia harus kembalikan dirinya kepada suami yang real, yang nyata, yang benar. Kalau ini terjadi, insya Allah akan menjadi baik. Seperti yang tadi diucapkan oleh Ustaz Husin berbagai macam. Karena sang suami belum mendatangkan dirinya kepada Allah. Kalau suaminya sudah mendatangkan dirinya kepada Allah, insya Allah sudah clear, sudah biasa.
sudah terbiasa menjadikan kembali. Dan yang 6 tahun yang lalu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, istri bayangan, ketakutan, mengkhawatirkan ada lagi, nanti muncul lagi. Katakan tidak akan pernah ada lagi. Tidak akan pernah ada lagi. Jelaskan bahwa, realkan bahwa suami tidak akan pernah melakukan lagi. Insya Allah akan menjadikan baik buat dia. Nah, kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah baru 5 tahun dia menikah. Baru 5 tahun suaminya, ini dikit lagi sama juga suaminya melihat foto, melihat berkata sama temannya, berdekatan fotonya, terus bermanja-manjaan dengan teman-temannya, menjadikan sesuatu hal yang biasa. Tidak boleh. Tidak boleh. Ketika dia seperti itu, sudah tidak ada lagi orang lain di hatinya. Ketika dia sudah menikah 5 tahun yang lalu sampai 5 tahun, katakan bahwa yang lain sudah tidak menjadi teman. Menjadi teman biasa akan, tapi tidak menjadi orang yang seperti spesial. Yang spesial adalah istrinya. Harusnya seperti itu. Jadi istrinya bagaimana? Nah, si istri tinggal menunjukkan bahwa jangan kamu lakukan kata-kata sayang. Itu jangan digunakanlah kepada istri. Sayang, ketemu sama orang sayang, ketemu sama ini sayang, sama semua orang, semua laki perempuan bilangnya sayang, mengumbar dengan kata sayang. Orang akan bertanya-tanya, mana yang disayang? Kepada istrinya juga sayang, jadi sama. Tidak, kepada istrinya sendiri sayang. Kepada orang lain, ya oke, siapa namanya? Panggil. Apa yang menjadikan panggil. Dan tidak boleh berdekatan. Intinya tidak boleh. Nah, perbuatan yang suami melihat foto berlama-lamaan di media sosial, dilihat lagi, tidak boleh. Lihat pertama saja sudah selesai. Melihat sudah selesai. Ya lama, nanti kalau misalnya lepas nggak bisa. Mendingan sekarang ngeliatin dulu sampai udah. Jadi kalau ngeliatin, ngeliat terus. Tidak berhentikan cuma sekali. Tidak. Lihat sebentar, sudah. Kelihatan, hilang. Kelihatan, hilang. Itu yang benar. Itu yang benar. Terus bagaimana saya dengan suami? Sampaikan kepada suami. Tegur, ingatkan. Apa yang dia lakukan itu salah. Bahwa katakan, itu salah. Itu salah. Katakan kepada suami bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Melihat foto wanita yang berlama-lamaan tersebut salah. Apalagi bentuknya yang berbagai macam. Itu katakan salah. Tidak benar. Mengatakan sayang, bagaimana kepada orang lain, juga katakan salah. Nah, disinilah yang paling penting, menjaga berdekatan berkomunikasi boleh. Berkomunikasi boleh. Berinteraksi boleh. Tapi dengan batas yang sudah Allah tetapkan. Insya Allah dia akan tenang. Sampaikan kepada suami, ingatkan,
Setiap kali dia melakukan, ingatkan, tidak boleh. Cukup, tidak boleh. Tapi dia masih lagi, ingatkan lagi. Dia masih lagi, ingatkan lagi. Teruskan pada poin-poin tertentu, kalau sekian lama harus diingatkan. Dan dia masih terus. Nah, ini yang menjadikan pembicaraan. Ketika dia diingatkan, ingatkan itu bukan berarti melihat, jangan lihat, jangan terlalu lama dong, orang liatin kayak gitu, melamaan kayak gimana. Itu memang, coba kalau foto saya nggak bisa diliatin begitu lamanya. Nah itu nggak benar. Katakan, melihat foto lama-lama nggak boleh. Cukup, hanya nggak boleh. Jangan pakai ditambah yang lain-lain. Cukup mengatakan tidak boleh. Ya, berdekatan mengatakan saya, itu ucapan tidak boleh. Tidak boleh. Hanya mengatakan tidak boleh. Mengingatkan kembali kepada, coba ucapkan yang baik. Ucapkan kepada suami, kepada istri yang baik. Nah, apakah kalau melihat suami kayak gitu, istri juga begitu? Tidak. Tidak akan seperti itu. Insya Allah, dengan kita mengatakan, mengingatkan tidak boleh, insya Allah suami akan kembali. Insya Allah. Terima kasih. Jadi insya Allah. Mas Krisna, berat banget ya kalau kita menghadapi pasangan yang seperti yang tadi digambarkan. Sabarnya tuh SABAR-nya harus luar biasa. Masih ada sedikit waktu, Ustadz Hussein bisa tambah. Dan Mbak Nuning, kalau kita perhatikan sama-sama, dalam hidup ini sebagai seorang mukmin, yang dibutuhkan pertama-tama untuk membuat hidup kita ini berarti dan amal kita bermakna adalah ikhlas. Oleh karena itu, ikhlas di samping merupakan dasar bagi kehidupan kita, dia juga merupakan puncak dari ibadah tertinggi. Imam Ali mengatakan, awwaluddin ma'rifatuh. Langkah pertama untuk masuk ke dalam agama, itu bukan dimulai dengan mengenal hukum-hukum yang bermacam-macam, tapi dimulai pertama dengan mengenal Allah. Mengenal dia sebagai pencipta kita, mengenal dia sebagai apa? Sebagai Tuhan yang telah memuliakan kita dengan berbagai macam kemuliaan. Menempatkan kita di bumi sebagai khalifahnya, memberikan kita akal, mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang turun tangan untuk memberikan rezeki untuk kita semua di samping rezeki makhluk-makhluk yang lain. Dia membuat hidup ini menjadi indah dengan adanya rahmat di hati sesama kita, semua karunia Allah. Oleh karena itu, kita mengingat semua ini, kita awali kehidupan kita hanya dengan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dengan nama kebesaran makhluk, ya, seperti yang kita jumpai dengan nama atau atas nama fulan. Tidak. Tapi Bismillah dengan nama Allah. Kita menjadi makhluk mulia, menikmati anugerah kemuliaan yang begitu besar. Kita berhutang dengan seluruh hidup kita dengan nama Allah. Kita melakukan semua aktivitas hidup kita, niat kita, tujuan kita, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu ungkapan berikutnya yang cocok dan tepat, Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji kita seluruhnya kita persembahkan teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang merawat kita dengan penuh kasih sayang. Jadi pertama kita harus mengenal Tuhan kita dulu, baru kita akan merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya juga menjalani kehidupan dalam kehidupan dunia ini yang tidak sia-sia, di bawah pengasuhan, rawatan, kasih sayang dari Tuhan kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena positive thinking ini akan melahirkan juga apa? Akan melahirkan juga sikap yang positif. Kemudian wa kamalu ma'rifatihi tasdiq bih. Ma'rifat itu tidak akan berguna hanya sebatas ma'rifat. Iblis mengenal Allah lebih daripada kita. Tapi ma'rifat itu tidak berguna buat dia. Karena apa? Sombongnya.
dan pembangkangannya. Maka kesempurnaan ma'rifat seseorang itu apabila ma'rifat dibuktikan menjadi apa? Menjadi sikap, amal, dan perbuatan, serta menjadi tujuan kita. Kemudian wa kamalu at-tasdiqi, puncak pengamalannya, penghayatan dalam hidup ini, puncaknya adalah bertauhid pada Allah. Karena dari sana kita berasal, kepadanya kita kembali. Nah, puncak daripada tauhid Mbak Nuning, wa kamalu tauhidi al-ikhlasul. Ikhlas itu merupakan puncak dari tauhid. Kalau kita hidup betul-betul ya, dalam hidup ini, tujuan kita semata-mata untuk Allah, pengabdian yang murni untuk Allah, kebaikan yang datang kepada kita, kita pasti akan bersyukur. Pada saat dicoba oleh Allah, kita akan bersabar. Kenapa? Yakin bahwa tidak pernah sama sekali Allah bermaksud buruk terhadap hambanya. Apalagi Allah menerangkan bahwa Allah menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang terbaik amalnya itu yang bersyukur kepada Allah di saat menerima nikmat, sabar di saat menghadapi cobaan tanpa rasa buruk sangka sedikit. Nah, kalau orang ikhlas dalam berjuang, buat dia susah senang sama. Dia dapat beruntung. Kalah menang juga dia beruntung dari semua itu. Karena perjuangan itu tidak selamanya ya akan mengantarkan pada kemenangan, karena kekalahan pun bahkan kematian dalam perjuangan itu merupakan syahid di jalan Allah yang didambakan oleh para pencinta Allah. Jadi Mbak Nuning, kehidupan rumah tangga itu merupakan apa? Merupakan salah satu kelas dalam ujian. Ada kehidupan sosial kita ya. Kemudian juga bagaimana pada saat kita menjalani kehidupan ekonomi kita. Begitu juga dengan profesi yang kita miliki, bagaimana sikap kita. Kalau seorang dokter bekerja dengan ikhlas untuk Allah, maka apa? Dia akan bersemangat baik di bangsal maupun di kelas VIP. Tapi kalau dia bekerja untuk dunia, dia akan bersemangat di VIP. Tapi waktu diajak ke bangsal yang tidak menghasilkan uang, akan berat buat dia. Betul nggak? Ustadz juga begitu. Baik di tempat yang basah atau kering buat dia sama, karena tujuannya bukan pemberian yang diberikan oleh orang-orang apa yang mendengarkan nasihat dia. Tujuannya Allah. Oleh karena itu dia bersemangat di tempat yang basah dan juga bersemangat di tempat yang kering karena harapan dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita lupa bahwa kita dalam kehidupan rumah tangga sedang menjalani cobaan. Istri dicoba dengan suaminya, kemudian juga dengan anaknya, suami dicoba dengan istrinya. Nah, Allah perintahkan suami dan istri untuk betul-betul menjalankan perintah Allah dalam menggauli pasangannya. Istri memuliakan suaminya, suami memuliakan istrinya. Bukan hanya satu arah, tapi dua arah saling menghargai, menghormati. Mendidik anak mereka juga untuk kenal Allah lebih dulu. Kenal kepada Allah, beramal di jalan Allah dengan penuh betul-betul mengharapkan ridha Allah semata. Ini yang akan menempa, mendidik dan menyempurnakan akal anak-anak kita semuanya. Cuma sayang, orang sekarang ini dalam menjalani kehidupan nggak merasa ada hubungan keterikatan antara dirinya dengan Allah. Dia tidak merasa dalam kehidupan dunia ini dia beramal, di hari akhirat dia akan diminta pertanggungjawabannya. Maka setelah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, Allah ingatkan selalu agar menjadi perhatian kita maliki yaumiddin. Artinya kita sedang beramal sekarang, kita akan berhadapan dengan maliki yaumiddin, raja di raja yang akan melakukan perhitungan dan pembalasan langsung terhadap amal kita dengan penuh keadilan. Nah, jalan keluarnya hanya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami menyembah, kamu tujuan hidup kami dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, manusia walaupun diberikan mata, diberikan akal, pengetahuan, tantangan hidup ini lebih besar dari semua itu. Maka Allah buka buat kita apa? Pintu doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, di tengah-tengah cobaan kehidupan yang begini berat, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi walaupun kita berikan solusi yang bermacam-macam, tapi kalau hati kita tidak kembali pada Allah dengan penuh keikhlasan, maka jalan keluar ini hanya sama dengan obat analgetik.
hilangin sakit sesaat, atau kalau lebih parah diberikan obat bius, tapi tidak akan melakukan perubahan. Sedangkan yang kita inginkan melalui solusi-solusi yang Allah ajarkan, ya, kita bisa betul-betul keluar dari kemelut, dari problema yang kita hadapi ke jalan yang terang. Suami bertobat dari kesalahannya, istri juga bertobat dari kesalahannya. Bagaimana masing-masing menjalankan tugasnya, baru kita akan merasakan indahnya ajaran Islam. Jangan kita mengaku sebagai orang Islam, tapi tidak sama sekali berinteraksi dengan baik bersama Allah. Tidak jelas tujuan hidup kita. Bisa diberikan kita nikmat, kita hidup bereiforia. Di saat dicoba kita berkeluh kesah. Jadi Allah hanya diperlukan pada saat dia susah. Pada saat dia senang, Allah tidak pernah diingat. Jadi hampir kebanyakan rumah tangga kita ini tidak terhubung dengan Allah hingga gelap gulita. Coba terhubung dengan Allah, cahaya Allah akan menerangi kehidupan rumah tangganya. Relung hatinya, akan menerangi juga perjalanannya. Jadi melalui hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat, melalui doa, Allah ingin membuat hati kita selalu betul-betul terjaga, terpelihara dan berada dalam penerangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mbak Nuning, saya yakin setiap orang menghadapi cobaan. Jadi kalau Mbak Nuning dengar kisah perempuan yang sedang mengalami cobaan dari suaminya, yang pernah mengalami trauma atau suaminya yang tidak menjaga perasaan kita bertanya, apakah kita semua bebas dari cobaan? Cuma cobaannya disesuaikan oleh Allah dengan kondisi kita dan kemampuan kita. Dokter, cobaannya beda dengan ustadz. Betul nggak ini? Seorang pegawai, wakil rakyat, cobaannya juga berbeda. Semua orang sedang menjalani cobaan. Oleh karena itu kemuliaan dunia yang didapatkan di dunia, baik dengan gelar, harta, kedudukan, jangan Anda tertipu. Ini semua masih dalam ranah ujian. Nah, begitu kamu dipanggil oleh Allah, melaporkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan kamu, setelah itu keputusan Allah yang menentukan kamu bahagia atau kamu celaka. Kalau kamu lulus, kamu orang yang berbahagia. Kalau tidak, kamu orang yang celaka. Walaupun di dunia, kamu berada di puncak kekuasaan. Kamu bisa wariskan kekuasaan buat anak kamu, cucu kamu. Begitu datang kematian, kamu akan mengalami ketakutan yang luar biasa ketika malakul maut datang tanpa senyum karena kejahatan yang kamu perbuat demi kesenangan dunia kamu. Waliyahulillah. Wallahu a'lam. Mas Krisna, ini bulan Ramadan rasanya perlu kita tingkatkan ikhlas biar dapat ridho gitu ya. Nah, waktunya habis. Oke, terima kasih atas yang penting adalah kemesraan itu hanya untuk pasangan, jadi tidak untuk teman lain lagi. Yang penting bahwa kita harus mengenal Allah, ikhlas, pokoknya rumah tangga harusnya terhubung dengan Allah. Terima kasih sekali lagi. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi dan Algi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.